Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Budiningrum di perkuliahan Biologi Dasar 3 pertemuan ketiga. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang organ-organ reproduksi, baik reproduksi laki-laki maupun reproduksi perempuan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sistem hormon yang berhubungan dengan fungsi dari reproduksi. Hormon adalah senyawa yang merangsang molekul yang dihasilkan oleh jaringan tertentu yang dikeluarkan langsung ke darah sebagai pembawa dan secara khas mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu yang menerimanya. Hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dialirkan ke dalam peredaran dan mempengaruhi organ tertentu atau organ target. Jadi hormon ini memang dialirkan melalui kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh, tetapi dia hanya bekerja pada organ-organ tertentu atau organ target saja. Contohnya seperti hormon oksitosin. Walaupun dia dialirkan melalui kelenjar di seluruh tubuh, tetapi dia hanya bisa bekerja hanya pada organ reproduksi perempuan saja. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, perkembangan. Ya, kelenjar endokrin sendiri disebut sebagai kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui suatu saluran tetapi langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Hormon dari kelenjar endokrin ini mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh hingga mencapai organ-organ tertentu atau organ targetnya. Meskipun semua hormon mengadakan kontak dengan semua jaringan dalam tubuh, namun hanya sel atau jaringan yang mengandung reseptor yang spesifik terhadap hormon tertentu yang terpengaruh oleh hormon tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hormon itu sebenarnya ada di dalam seluruh peredaran darah, ya. Namun hormon ini hanya akan bekerja pada organ-organ yang mempunyai reseptor terhadap hormon tersebut, ya. Jadi tidak semua yang dilalui akan bisa menggunakan hormon tersebut, tetapi dia akan hanya bisa aktif pada organ-organ tertentu saja. Nah, hormon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target dan mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Hanya sel target saja. Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus dan mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan, tetapi sel tersebut hanya pada yang mempunyai reseptor terhadap hormon tersebut. Dilihat dari aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam proses metabolisme, ya. Kelenjar yang bekerja mulai saat tertentu, misalnya hormon kelamin pada laki-laki, ya. Hormon kelamin ini hanya bekerja pada saat laki-laki itu sudah mulai dewasa. Kemudian kelenjar yang bekerja hanya sampai saat tertentu saja, misalnya kelenjar timus hanya sampai pada seseorang menginjak remaja atau dewasa, ya. Struktur dasar hormon secara kimiawi, yang pertama derivat asam amino dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula suprarenal dan neurohipofise, contohnya epinefrin, norepinefrin, peptid atau derivat peptid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. Steroid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari suprarenal. Asam lemak merupakan biosintesis dari 2-FA, contohnya hormon prostaglandin. Ya, itu merupakan biosintesis dari asam lemak. Klasifikasi hormon, ada hormon perkembangan. Hormon perkembangan adalah hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon metabolisme, proses homeostasis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Hormon tropik dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yaitu kelenjar hipofisis, sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau follicle stimulating hormone atau yang biasa kita sebut FSH, pada ovarium dan proses spermatogenesis atau luteinizing hormone, ya.
Hormon pengatur metabolisme air dan mineral kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik atau ACTH ya, adenokortikotropik, gastrin dan katekolamin, misalnya dopamin, norepinefrin dan epinefrin ya, itu merupakan hormon yang larut dalam air. Kemudian ada hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Hormon yang larut dalam lemak ini seperti estrogen. Pada orang dengan ketebalan lemak di dalam kulit, contohnya orang yang obesitas ya, orang yang gemuk, nah itu kadar estrogennya lebih tinggi daripada orang yang kadar lemak di dalam atau di bawah kulitnya itu lebih rendah ya. Jadi seperti itu, dia larut dalam lemak. Karakteristik sistem endokrin sekresi diurnal adalah pola yang naik dan turun dalam periode 24 jam. Kortisol adalah contoh hormon diurnal ya. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Jadi dia fluktuatif mengikuti malam dan pagi ya. Kemudian pola sekresi hormonal yang pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu. Contohnya seperti saat kita bulanan atau menstruasi ya. Estrogen adalah non siklik dan dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi. Itu disebut pola sekresi hormonal yang pulsatif dan siklik. Tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel yang tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid ya, hormon paratiroid ini disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium serum. Kelenjar endokrin dibedakan menjadi 3, yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid ya. Nah ini kelenjar hipofisis terletak pada dasar otak besar pada lakukan tulang sela tursika ya, di bagian tulang baji di sini ya. Kemudian kelenjar tiroid ada di daerah leher ya, dan kelenjar paratiroid ada di dekat kelenjar tiroid ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ada di dekat lekukan tulang baji di sini. Jadi yang mengatur semua hormon itu ada di sini ya. Ada hipotalamus dan ada hipofisis ya. Cerebro itu otak. Kemudian ada kelenjar pankreas terletak di dekat ventriculus atau perut besar ya. Kemudian kelenjar adrenal terletak di bagian atas ginjal. Ovarium sudah tahu semua ya, terletak di daerah abdomen, dan testis terletak di buah zakar dalam skrotum. Hubungan saraf dan hormon ya. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf. Sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin atau neuroendokrin control ya. Jadi benar-benar semua yang bersifat endokrin atau hormon itu semuanya diatur oleh daerah hipotalamus. Hipotalamus ya, dekatnya hipofisis. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita stres yang berlebihan, maka kita akan mengalami menstruasi yang berkepanjangan atau tidak menstruasi sama sekali. Nah, itu dikarenakan hipotalamus ini yang mengatur. Kalau kita seandainya stres yang berlebihan, maka hormon yang satunya meningkat, hormon yang satunya menurun, sehingga semuanya hormon ini teracak, sehingga akan mempengaruhi beberapa hormon seperti estrogen, progesteron yang akan tidak stabil, sehingga menyebabkan kita menstruasinya tidak teratur. Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku ya. Contohnya seperti bagaimana sih homeostasis ini ya? Homeostasis ini contohnya adalah saat kita mengalami premenstruasi sindrom ya. Orang perempuan kalau mengalami premenstruasi sindrom atau yang biasa disebut dengan PMS ini sering suka emosi, marah-marah, timbul jerawat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut homeostasis ya. Jadi hormon itu sangat mempengaruhi dari tingkah laku kita, metabolisme, yang suka makan, suka ngemil, jadi suka pedes-pedes kalau mau menstruasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang membuktikan bahwa hormon ini adalah yang mengatur homeostasis di dalam tubuh kita.
Keren ya? Perbedaan sistem hormon dan sistem syaraf. Sistem syaraf beraksi cepat atau segera, ya. Pengaturannya jangka pendek, misalnya denyut jantung, kontraksi otot saat kita kaget. Nah, ya itu ya. Itu sistem syaraf. Sekresi neurotransmitter, zat kimia yang berkomunikasi dan memberi informasi dari satu sel ke sel yang lain. Jadi cepat. Kemudian komunikasi antar neuron melalui sinaps-sinaps, ya. Itu adalah sistem syaraf. Kalau sistem hormon, aksinya bersifat lambat, ada yang bersifat siklik sampai sebulan dan lain sebagainya. Pengaturan jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangan, ya. Sekresinya berupa hormon, komunikasinya melalui sistem sirkulasi, tetapi dia hanya akan merespon pada organ-organ yang punya reseptor saja. Nah, apa sih peran hipotalamus dan kelenjar hipofisis ini? Aktivitas endokrin ini dikontrol secara langsung dan tidak langsung oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem pensyarafan dengan sistem endokrin, ya. Dalam merespon terhadap input dari area lain dalam otak dan dari hormon dalam darah, neuron dalam hipotalamus mensekresi beberapa hormon releasing dan inhibiting. Jadi dia melepas dan mengikat hormon, ya, yang ada di dalam darah untuk disalurkan ke organ-organ yang mempunyai reseptor terhadap hormon tersebut. Hipotalamus sebagai bagian dari sistem endokrin mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Hipofisis anterior dikontrol oleh kerja hormonal, sedangkan bagian posterior dikontrol melalui kerja syaraf. Itu yang membedakan. Kadar hormon dalam darah juga dikontrol oleh umpan balik negatif, manakala kadar hormon telah mencukupi untuk menghasilkan efek yang dimaksudkan. Kenaikan kadar hormon lebih jauh dicegah oleh umpan balik negatif. Nah, peningkatan kadar hormon mengurangi perubahan awal yang memicu pelepasan hormon, misalnya peningkatan hormon adenokortikotropik dari kelenjar pituitari anterior, merangsang pelepasan kortikol dari korteks adrenal, menyebabkan penurunan pelepasan ACTH yang lebih banyak. Ya, itu. Nah, kelenjar hipofisis atau yang disebut pituitari. Kelenjar ini terletak pada lekukan tulang sela tursika di bagian tulang baji dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Ini disebut master of gland, ya. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Ini bisa dilihat sendiri nanti. Pembebasan hormon adenohipofisis dikontrol oleh hipotalamus. Sel-sel neurosekresi hipotalamus mensekresi hormon pembebas dan hormon penghambat ke dalam jaringan kapiler yang terletak di batang pituitari. Darah yang mengandung hormon tersebut mengalir melalui pembuluh-pembuluh portal pendek ke dalam jaringan kapiler kedua di dalam pituitari anterior. Sebagai respon terhadap hormon pembebas spesifik, sel-sel endokrin di pituitari anterior mensekresikan hormon tertentu ke dalam sirkulasi darah. Nah, hormon yang dihasilkan pada anterior hipofisis adalah somatotrof, yaitu pertumbuhan sel dan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel dan anabolisme protein. Kemudian ada hormon tiroid atau thyroid stimulating hormone, ya. Mengontrol sekresi hormon dan kelenjar tiroid. Ada hormon adenokortikotropik atau ACTH tadi, mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal, ya. Kemudian ada FSH yang selalu ada di dalam tubuh kita, ya. Follicle stimulating hormone pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen yang paling kita butuhkan. Pada testis menstimulasi testis untuk menstimulasi sperma. Kemudian ada LH atau luteinizing hormone, ya. Pada wanita bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh corpus luteum. Pada pria menstimulasi sel-sel interstisial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Kemudian ada hormon prolaktin membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Kenapa membantu kelahiran? Karena adanya oksitosin, ya, maka akan terbentuk prolaktin. Nah, ini ada beberapa contoh regulasi hormon anterior hipofisis dan adenohipofisis, ya. Kemudian sel-sel neurosekresi dalam hipotalamus ini mensintesis hormon
ADH dan oksitosin. Neurohipofisis membebaskan hormon itu ke dalam darah di mana hormon itu bersirkulasi. Kemudian antidiuretik hormon berikatan dengan sel target di ginjal, oksitosin berikatan dengan sel target di kelenjar susu dan uterus. Ya. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh posterior hipofisis? Yang pertama adalah oksitosin, yaitu menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Sebenarnya bukan hanya itu ya, saat menstruasi juga dibutuhkan oksitosin juga ya. Kemudian antidiuretik hormon menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah ya. Ini beberapa contoh regulasi hormon posterior hipofisis, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian ada yang namanya intermediate hipofisis, yaitu hormon yang menghasilkan MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mempengaruhi warna kulit dari masing-masing individu. Maka dari itu setiap orang berbeda ya, karena intermediate hipofisis ini dalam memproduksi MSH-nya juga berbeda-beda ya, memproduksi melanocyte-nya juga berbeda-beda, sehingga ada yang putih banget, ada yang sedikit coklat, ada yang sawo matang, ada yang terlalu matang, dan lain sebagainya ya. Just kidding ya, maaf. Nah, kemudian ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Ya, kelenjar tiroid ada kelenjar gondok itu ada di bagian leher kita ya, yang kadang membesar. Kalau seandainya ada infeksi maka dia akan membesar ya, itu namanya kelenjar tiroid ya. Kelenjar yang terdapat di bagian leher bagian depan ya, di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodontironin atau T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin ya, yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari dalam darah. Oleh sebab itu, apabila seseorang itu kekurangan yodium dalam makanannya, dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Ya, pasti sudah tidak asing kalau ada yang melihat orang punya sakit gondok ya, itu orang yang kekurangan yodium dalam jangka waktu yang lama. Nah, di dalam kelenjar ini ada tiroksin, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan pada sistem syaraf. Kemudian ada triiodintironin ya, atau T3, mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan serta kegiatan sistem syaraf. Dan ada kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium dalam tulang. Ini ada beberapa contoh regulasi hormon tiroid ya. Nah, sistem umpan balik hipotalamus pituitari anterior dan kelenjar tiroid menjelaskan mengapa defisiensi iodin menyebabkan penyakit gondok. Apabila iodin tidak mencukupi, kelenjar tiroid tidak dapat mensintesis T3 dan T4 dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian, pituitari akan terus mensekresi tiroid stimulating hormone dan bisa menyebabkan pembesaran pada kelenjar tiroid, akhirnya menjadi seperti gondok ya. Nah, ini kalau ada contoh orang yang mempunyai kelenjar tiroid, dan yang berbaju merah ini merupakan tanda-tanda orang yang hipertiroid ya. Matanya sedikit membelala ya, kemudian orangnya kurus ya. Nah, salah satu keadaan yang diakibatkan kerusakan kelenjar tiroid adalah penyakit Graves ya. Keadaan ini menyebabkan mata membengkak. Gondok merupakan suatu keadaan di mana oleh pembesaran kelenjar tiroid ya. Penyakit tiroid yang utama ini adalah hipertiroidisme atau tirotoksikosis dan hipotiroid. Hiper itu artinya kelebihan, hipo itu kekurangan ya. Hipertiroidisme atau tirotoksikosis ya. Hormon tiroid T3 dan T4 didapati lebih tinggi daripada orang biasa. Penyebab penyakit ini adalah Graves disease ya. Antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar, mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon yang berlebihan. Kemudian tiroiditis atau tiroid yang bengkak dan toxic nodule goiter ya. Terlalu banyak iodin di dalam makanan juga tidak bagus. Nah, ini tanda-tanda orang yang tanda-tanda orang yang mengidap hipertiroidisme ya, bengkak di leher,
degupan jantungnya bertambah, seperti berdebar-debar terus ya, gemetar. Kalau ingin melihat orang yang hipertiroid, tangannya diminta untuk diluruskan. Kalau memang tangannya itu sedikit bergetar, kemungkinan besar orang ini mengidap hipertiroidisme. Haidnya menjadi tidak teratur karena berhubungan dengan hormon ya, kurang atau tidak datang sama sekali haidnya, kesuburannya turun, mata menjadi besar atau namanya bulking ya, kemudian kejang otot, dan bisa terjadi osteoporosis. Kemudian pengeluaran keringat banyak, suhu badan naik, rambut rontok, sulit bernafas, susah tidur, tekanan darah naik, berat badannya turun, walaupun selera makannya naik, tapi berat badannya tetap turun ya. Kemudian ada rasa lemah ya. Itu beberapa tanda-tanda kalau seseorang ini mengidap hipertiroidisme ya. Jadi untuk deteksi dini, apabila nanti kita menemui pasien yang tidak menstruasi atau menstruasinya tidak teratur dan lain sebagainya, kemudian rambut rontok, sulit bernafas atau sesak ya, kemudian rasa berdebar-debar terus, ada osteoporosis, nah itu kemungkinan ada hipertiroidisme ya. Baik, sampai sini perkuliahan pertemuan ketiga untuk biologi dasar 3 ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.